Jadi pertama tentunya kita menghaturkan alhamdulillah rabbil alamin bahwa saya selama 3 tahun ini bagaimana untuk menginventarisir permasalahan dan potensi yang ada di Keraton Kasepuhan. Nah, termasuk adalah naskah-naskah kuno dan dokumen-dokumen kuno yang ada di Keraton Kasepuhan. Kita memiliki kurang lebih ada 150 naskah kuno. Itu yang bahannya ada terdiri dari lontar, daluang, dan kertas Eropa. Hurufnya ada yang huruf carakan, ada Arapegon, dan lain sebagainya. Bahasanya bahasa Cirebon kebanyakan gitu. Yang kedua adalah naskah-naskah Belanda, kurang lebih ada 200 naskahan itu. Itu ada statblad, kamus, sejarah, itu dari juga catatan-catatan Belanda itu banyak juga. Yang ketiganya adalah dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen di sini ada berupa peta, ada berupa surat-surat, berupa segel-segel, perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh dokumen-dokumen yang ini ada stempelnya ya. Ini banyak sekali ada di Keraton Kasepuhan ini. Nah, ini hurufnya huruf carakan pakainya. Ini huruf carakan. Nah, ini ada pada era Hindia Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Ini banyak. Nah, ini peta-peta situs ya, peta-peta situs yang kita pernah berkunjung ke situs-situs. Ini ada petanya gitu ya. Ini salah satu contoh. Ini adalah Sangkan Urip. Nah, kita pernah ke Balong Sangkan Urip. Nah, ini petanya. Balong dalam Sangkan Urip ya, gitu. Ini Cigugur. Ada petanya gitu ya. Kuningan ini. Jadi begini, dulu itu tentunya kan kita belum negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, Keraton Kasepuhan ini sudah ada sejak dulu. Sebelum ada pemerintahan Inggris, sebelum ada pemerintahan Belanda, VOC, Jepang, dan lain sebagainya sudah ada. Nah, kemudian pada zaman Belanda, pada zaman VOC masuk, VOC kesini kan dalam rangka perdagangan. Nah, itu ada perjanjian perdagangan dulu itu. Jadi Keraton Kasepuhan itu sudah istilahnya mengambil peran dalam dunia internasional, dalam ekonomi internasional gitu. Bagaimana ekspor impor pada waktu itu terjadi begitu. Bagaimana perdagangan pada waktu itu terjadi. Yang kedua, pada waktu pemerintahan Hindia Belanda gitu. Nah, itu kan banyak situs-situs kan, tanah-tanah Keraton Kasepuhan itu di mana-mana. Ya. Itu oleh pemerintahan Hindia Belanda diamankan. Jadi mana Pak Sultan yang situs-situs itu digambarkan, dipetakan. Gitu, ada sungainya, ada sawahnya, ada tanahnya, ada makamnya, misalnya ada petilasan dan sebagainya. Walaupun sekarang diopinikan Belanda itu hanya sekedar untuk kamuflase waktu itu, bukan ya? Enggak, justru begini, karena pada waktu itu kita ini beda dengan pemerintah atau kerajaan-kerajaan yang lain gitu. Kalau yang lain itu mengadakan kontrak politik dengan Belanda. Yaitu leng kontrak maupun korteverklaring, kontrak jangka panjang maupun kontrak jangka pendek gitu. Mereka bayar pajak ke Belanda. Kalau kita tidak gitu. Kita disebutnya tanah merdeka gitu. Jadi kita tidak pernah ngasih pajak. Bahkan kita ini setiap tahunnya, setiap bulannya dikasih anggaran oleh Belanda karena wilayah kita dikuasain mereka. Jadi ada perbedaan prinsip sebenarnya ya. Iya. Antara kita dengan negara-negara lain. Dengan keraton-keraton lain ya gitu, prinsip sekali gitu. Jadi di seluruh Indonesia itu semua swapraja gitu. Hanya di Cirebon yang tidak gitu. Gitu. Nah, begitu. Ya itulah sejarah ya, tapi sudahlah. Yang penting sekarang dokumen-dokumen itu masih banyak di sini.
Nah, dokumen-dokumen ini atau naskah-naskah kuno ini itu sangat penting buat kita dan generasi muda yang akan datang gitu. Misalnya naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno itu isinya ada sejarah, ada tarekat, ada tentang pelajaran agama, syariat, kemudian ada juga obat-obatan, bahkan juga bagaimana menghitung hari yang baik gitu. Kemudian juga ada ya lain-lainnya banyak sekali begitu ya. Itu naskah-naskah kuno itu. Kemudian di naskah Belanda itu statblad, aturan-aturan wilayah dan sebagainya ada semua di sini.